Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua sehat, semua terpelihara oleh Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 28 Mei 2020, kita sudah memasuki hari yang ke-6 dalam masa pekan doa kita. Baik, mari sebelum kita mulai, kita akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat nafas kehidupan buat kami bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus di masa-masa sulit ini Tuhan, tapi Engkau tetap memelihara dan menjaga kami dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah pekan doa kami. Kiranya Engkau yang pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk mengangkat satu pujian. Pujian ini sangat luar biasa, mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu memang tiada bertepi. Mau masa sulit, mau masa senang, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Kita akan nyanyikan dari PKJ nomor 128, bait pertama dan kedua. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang boleh kami rasakan hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau lewat nyanyian, dan sebentar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mewakili teman-teman pengurus Komisi Dewasa GKI Cimahi menyampaikan bahwa seluruh kegiatan pelayanan Komisi Dewasa GKI Cimahi selama pandemi COVID-19 mulai bulan Maret 2020 sampai sekarang vakum sementara waktu, kecuali kegiatan KDKB beberapa kali mengadakan acara membagi nasi bungkus kepada masyarakat yang berdampak COVID-19. Terima kasih
Semoga COVID-19 ini secepatnya berlalu dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus telah bangkit dan naik ke surga dan mengaruniakan Roh Kudus bagi kita. Dalam perayaan menantikan turunnya Roh Kudus, kita bersekutu bersama saat ini untuk menghayati kebesaran kasih karunia Tuhan bagi kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang kudus dan mulia serta merenungkannya, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga yang mulia, yang memimpin kami ke dalam keselamatan melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang memelihara kami dalam pimpinan Roh Kudus. Saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami memohon hikmat dari-Mu, dan jangan biarkan kami memandang manusia yang penuh dosa dalam perenungan firman-Mu ini. Biarlah kalam yang hidup saja yang menuntun kami untuk mengerti dan melakukannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Dalam masa PSBB beberapa minggu yang lalu, saya mengisi waktu dengan beres-beres lemari yang berisi album-album foto keluarga. Sambil bersih-bersih, saya melihat-lihat foto dalam album kenangan. Terkadang saya tersenyum-senyum sendiri mengenang peristiwa-peristiwa itu. Saya mengingat kembali waktu anak-anak masih kecil, mulai baru lahir, ketika masih bayi,
kemudian mulai memasuki kelompok bermain, masuk TK, dan masa sekolah. Teringat ketika anak sulung saya pertama kali diantar masuk TK, dan ketika ia harus ditinggal, pada saat upacara bendera, ia menangis, kemudian berdiri di tengah lapangan, dipegangi gurunya. Tidak terasa sekarang ia sudah berkuliah di Singapura setelah ia mendapat beasiswa dari SMA, dan kini ia sudah bisa hidup mandiri di sana. Proses pertumbuhan kedua anak saya dari kanak-kanak sampai sekarang tergambar dalam album kenangan baik di foto-foto tercetak maupun berbentuk digital. Sekali waktu saya sempatkan juga membukanya dari komputer saya, mengingat kembali waktu-waktu ketika kami bersama-sama. Sekarang tidak terasa kedua anak saya sudah menjadi gadis, sudah dewasa. Dihitung-hitung umur kami sebagai orang tua sudah tidak bisa dikatakan muda lagi, di atas 50 tahun. Kata dewasa secara fisik mudah untuk dihitung. Namun bagaimana halnya dengan kedewasaan kerohanian? Apakah kedewasaan usia ini akan secara otomatis menambah kedewasaan rohani seseorang? Dalam Yohanes 3 ayat 1-21 dengan perikop berjudul Percakapan dengan Nikodemus, kata kelahiran kembali dibahas secara mendalam melalui percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang pemimpin agama Yahudi bernama Nikodemus. Pertumbuhan dan kedewasaan rohani di sini tentunya berbeda dengan pertumbuhan fisik. Kala itu usia Nikodemus mungkin lebih dari 2 kali dari usia Yesus. Yesus kira-kira berumur 27 tahunan. Karena peristiwa perjumpaan dan percakapannya itu terjadi di sekitar hari raya Paskah pertama Yesus di Yerusalem. Kira-kira usia Nikodemus berkisar 70 tahunan. Namun dengan kerendahan hatinya, Nikodemus mau menyapa Yesus sebagai rabi, yang artinya guru. Ia datang walaupun dengan sembunyi-sembunyi di malam hari dan berbincang-bincang dengan Yesus. Nikodemus seorang pemimpin umat Yahudi. Ia merupakan pengajar yang disegani, yang pastilah katam dalam ilmu Taurat. Namun oleh Yesus dikatakan sebagai orang yang tidak mengerti hal-hal kerajaan Allah. Di usianya yang sudah lanjut, Nikodemus hanyalah manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus, bukan seorang rohani yang sudah mengerti hal-hal kerajaan Allah. Puji Tuhan, Nikodemus inilah yang akhirnya menjadi pembela Yesus dalam perdebatan dengan orang-orang Farisi dalam Yohanes 7 ayat 45-51. Dan ia juga yang menguburkan mayat Yesus bersama seorang murid bernama Yusuf dari Arimatea dalam Yohanes 19 ayat 39. Saya yakin pada akhirnya ia percaya akan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan menerima Roh Kudus, sehingga namanya tertulis dalam Alkitab sebagai salah seorang saksi Sang Kristus. Pertumbuhan rohani seseorang Kristen dimulai dari proses lahir baru dalam roh, bukan saja dari air dan daging dalam kandungan seseorang ibu. Sebagai bayi rohani, kemudian ia bertumbuh menjadi kanak-kanak yang masih harus diberi susu, bukan makanan keras. Namun bila ia sudah cukup dewasa rohani, ia kemudian bisa memikul kuk atau bahkan memikul salibnya. Jadi istilah lain, proses tersebut adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Lebih rinci lagi, siklus seorang pengikut Kristus yang bertumbuh dewasa haruslah mengalami kontak transformatif ke dalam Kristus, yakni bertobat,
percaya, memperoleh keselamatan, diperlengkapi, memuji Tuhan, bersaksi, ada persekutuan, memuridkan, memuliakan Allah, dan kerajaan surga. Coba kita telaah satu persatu proses tersebut. Apakah kita sudah mengalami hal-hal itu? Sudahkah kita menjadi dewasa rohani? Mari kita alami dan nikmati proses menjadi semakin dewasa dalam Kristus dalam kondisi dunia seperti ini. Sebagai bentukan Allah, sambil mengucap syukur karena di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Amin. Dalam masa penantian turunnya Roh Kudus dalam kalender gerejawi di tahun ini, Tuhan, kami kembali datang dalam persekutuan doa bersama-sama saudara seiman di gerejamu ini, walaupun dengan suasana yang sangat berbeda di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Allah Bapa yang di surga, Engkau pencipta dan pemelihara kehidupan kami sampai saat ini. Semua merupakan anugerah yang sepatutnya kami syukuri. Bahkan Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal sebagai juru selamat kami, Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib guna menyelamatkan kami dari dosa, yang bangkit dari kematian, naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kami. Engkau juga mengaruniakan pendamping dan penasihat bagi kami, yakni Roh Kudus-Mu sendiri, yang saat ini kami rayakan dalam sukacita. Berikanlah hikmat didikan-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti maksud baik-Mu dalam segala keadaan. Pengalaman kehidupan ini menjadi sarana kami untuk menjadi lebih dewasa secara rohani, dapat menanggung kuk yang ada bagi kami dari-Mu, yang memperteguh iman kami. Bahkan kami sanggup mengambil bagian memikul salib-Mu ya Tuhan. Sebagai umat yang telah ditebus, karunia Roh Kudus-Mu mentransformasi kami menjadi lebih dekat dan mengenal Engkau dengan sesungguhnya. Raih kami ke dalam dekapan kasih-Mu. Biarkan kami merasakan kehangatan-Mu. Berpengertian dari didikan dan teguran menjadi dasar untuk kami semakin takut akan-Mu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah permohonan syafaat kami bagi dunia ini. Kasihilah kami umat manusia, bangsa-bangsa yang sedang menderita karena pandemi ini. Biarlah upaya menemukan vaksin dan obat untuk kesembuhan dari penyakit ini Engkau perkenan untuk kami segera menemukannya. Tuhan juga berikan penghiburan dan pengharapan bagi keluarga-keluarga yang ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Biarlah keluarga yang berduka dihiburkan, karena berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berikan juga kami yang dalam kondisi lemah tubuh dan berusia lanjut kekuatan dan pemulihan kesehatan. Kami juga mendoakan para pemimpin kami dalam pemerintahan Indonesia biar selalu ada dalam hikmat dari Tuhan. Para tenaga medis yang berada di garis depan dalam penanganan COVID diberikan kekuatan dan kesehatan serta kesabaran. Dari segi perekonomian, di mana banyak usaha harus terhenti sehingga banyak orang menjadi terputus mata pencariannya, bahkan hal ini mungkin terjadi di antara kami. Tuhan juga tolong pulihkan. Bila mana di kemudian hari kami harus menjalani kehidupan normal yang baru, yang harus terus menjalankan protokol kesehatan dalam keseharian,
Ajarkan kami agar bisa taat dan mau menjalankannya, supaya kami tidak mensia-siakan kesehatan dan berkat yang dari Tuhan sendiri. Jadikan kami gerejamu sebagai saluran berkat-Mu, saluran kasih-Mu, menjangkau orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jemaat-Mu diberikan kesempatan, kemampuan, dan kemauan untuk mengambil bagian, menjadi sarana pertolongan dan kasih dari Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman, melainkan juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam terus melanjutkan kasih-Mu di dunia ini. Didasari semata-mata dari kasih-Mu Tuhan, kami naikkan doa-doa permohonan ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah menaikkan pokok-pokok doa kita dalam doa syafaat tadi. Mari saya mengajak kembali Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengangkat satu pujian, Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Untuk menutup ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Bapa. Kami bersyukur buat setiap pokok doa yang boleh kami naikkan pada hari ini Tuhan Yesus. Kami mau bersatu hati seia sekata Tuhan dalam setiap pokok doa kami. Dan kami percaya rencana-Mu adalah yang terbaik atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan, setiap doa-doa yang sudah kami naikkan tadi bisa Engkau dengar Tuhan, dan nyanyian pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kegiatan dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ibadah pekan doa kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Stay healthy, stay safe. God bless you.